Presentasi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan yang pertama, Saudara Irsyadil Fikri dengan NIM 2030401059 sebagai pemateri kedua. Yang kedua, Saudari Yunita Lucy Mardika dengan NIM 2030401061 sebagai pemateri pertama. Dan yang ketiga, saya sendiri Lismayati dengan NIM 20304010 presentasi materi perusahaan dana pensiun dari mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank dengan dosen pengampu yang pertama, Dr. Haji Sukri Iska MAG, yang kedua, Ibu Ivelda Nengsi SEIMA. Poin 1. Manajemen operasional perusahaan dana pensiun. 1. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun merupakan suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Sedangkan pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun. 2. Prinsip-prinsip dasar operasional. Pembentuk dana pensiun disebut sponsor dana pensiun yang bisa saja merupakan perusahaan pemberi kerja demi kepentingan karyawannya, pemerintah pusat, dan atau daerah untuk pensiun pegawai negeri atau daerah. Ada 3 alternatif pengelolaan dana program pensiun. 1. Sponsor dana pensiun memperkerjakan staf khusus untuk pengelolaan dana pensiun yang terkumpul. 2. Sponsor dana pensiun mendistribusikan dana terkumpul kepada beberapa perusahaan pengelolaan keuangan. 3. Sponsor dana pensiun dapat melakukan kombinasi pertama dan kedua. 3. Sumber dana pensiun. Sumber dana pensiun juga bisa didapatkan dari iuran karyawan atau peserta, karena saat karyawan atau peserta belum pensiun, setiap bulannya gaji atau upahnya dipotong oleh perusahaan dengan tujuan sebagai tabungan dana pensiun. Bagi dana pensiun yang beroperasi secara syariah, maka kewajiban investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen-instrumen yang dibenarkan menurut Fatwa DSN MUI. 4. Alokasi dana pensiun. Peranan dana pensiun sebagai pengelola dana yang dihimpun untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun. Dana pensiun harus semaksimal mungkin mengembangkan jumlah dana yang menjadi kekayaan melalui bagian pengembangan dana atau kegiatan investasi. Sejumlah dana untuk menutup biaya pengelolaan atau biaya operasional yang tentunya juga harus dari kekayaan dana pensiun. Efisiensi, dasar biaya, dan kewajaran pengeluaran biaya menjadi kata kunci di dalam pelaksanaan seluruh kegiatan operasional dana pensiun. 5. Produk dana pensiun, lembaga keuangan, atau DPLK. Produk dana pensiun lembaga keuangan adalah dana yang dibentuk bank atau perusahaan asuransi jiwa buat menyelenggarakan program dana pensiun iuran bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari produk dana pensiun lembaga keuangan. DPLK biasanya ditawarkan sejumlah bank atau perusahaan asuransi. DPLK BRI, DPLK BNI, DPLK BCA, DPLK Muamalat, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi poin kedua. Sejauh ini, program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK, dana pensiun lembaga keuangan di beberapa bank dan asuransi syariah. Umumnya produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah
untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya. Prosedur yang harus dilalui oleh peserta program DPLK Syariah umumnya adalah: 1. Peserta merupakan perorangan atau badan usaha. 2. Usia minimal 18 tahun atau telah menikah. 3. Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK Syariah. 4. Iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misalnya Rp100.000. 5. Menyerahkan kopian kartu identitas diri dan kartu keluarga. 6. Membayar biaya pendaftaran. 7. Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa. 8. Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK Syariah. Umumnya produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK Syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain: 1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan. 2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa. 3. Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya. Sedangkan karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antara lain: 1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan. 2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa. 3. Manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar: manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun, dan total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun. Para peserta DPLK Syariah memiliki beberapa hak antara lain: 1. Menetapkan sendiri usia pensiun, umumnya antara usia 45 sampai dengan 65 tahun. 2. Batas menentukan pilihan atau perubahan jenis investasi. 3. Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Mendapatkan informasi saldo dana pensiun atau statement setiap periode tertentu, misalnya 6 bulan atau melalui telepon setiap saat diinginkan. 5. Menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya. 6. Memilih perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan. 7. Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain. 8. Memperoleh manfaat pensiun. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi presentasi kita kali ini. Dana pensiun adalah dana yang dibentuk untuk pembayaran karyawan setelah tidak bekerja lagi, karena memasuki masa pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Sekianlah materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menambah ilmu kita tentang perusahaan dana pensiun. Saya Lismayati sebagai moderator. Minta maaf jika ada salah dan janggalnya. Dan saya tutup presentasi materi kita kali ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.